Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Saya Vian Viratmaja. Kita ngobrol di Podcast Republika. Sobat Republika, belakangan ini lini masa tuh dihiasi dengan kiriman video-video tentang santri yang sudah mulai kembali mondok di pesantrennya masing-masing. Terlihat dari beberapa video yang beredar, santri-santri terlihat gembira ketemu lagi dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Tapi di balik itu semua ada orang tua dari santri ini atau masyarakat pada umumnya yang merasa khawatir. Kan sekarang lagi pandemi nih. Apakah tidak berbahaya? Apakah memang harus mondok? Apakah emang santri itu harus kembali ke pesantren? Nah, untuk mengupas masalah ini, kita udah kedatangan redaktur Republika, Bang Erdi Nasrul, sekaligus merupakan alumni pesantren. Assalamualaikum Bang Erdi, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bang, sebelum ngobrol lebih jauh nih Bang, boleh diceritain gak sih sebenarnya gambaran pesantren di Indonesia sekarang itu seperti apa sih? Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Memang pesantren ini lembaga pendidikan yang khas Indonesia banget ya. Khas ya. Jadi kalau kita baca buku Cak Nur ya, Profesor Nurholis Majid dulu, judulnya Bilik-bilik Pesantren ya. Jadi pesantren ini memang tidak ditemukan di negara-negara lain, ya adanya cuma di Indonesia gitu. Dan kalau penjajah itu tidak datang ke Indonesia, nah mungkin sekarang yang ada itu Universitas Termas, kemudian sekolah tinggi Tebu Ireng mungkin ya, dan alumni-alumni seluruh masyarakat Indonesia itu mungkin akan menjadi alumni pesantren semuanya kalau mayoritas malah. Iya, karena memang sistem pendidikan umum itu masuk ke Indonesia itu melalui dibawa atau diperkenalkan oleh orang luar gitu kan ya. Kalau yang aslinya itu pesantren. Iya. Nah, dalam perkembangannya jumlah pesantren ini kian tahun kian bertambah gitu. Kalau kita perhatikan angkanya berdasarkan catatan Kementerian Agama itu mencapai 4 juta. 4 juta 200 itu keseluruhan. Iya, 4.290.626. Itu data 2019. Oke. Nah, kalau jumlah jumlah santri, yang tadi itu jumlah santrinya. Oh, yang 4 juta itu jumlah santri. Jumlah santri seluruh Indonesia itu ada 4.290.626 santrinya. Kalau untuk jumlah pesantrennya itu ada 28.194 pesantren di seluruh Indonesia, dan 20% diantaranya ada di Jawa Timur. 20% diantaranya. Memang kebanyakan di Pulau Jawa ya. Nah, terutama itu adalah Jawa Timur, karena memang dulu kalau kita tahu ada jejak-jejak dakwah Wali Songo di sana ya. Nah, kayak Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, ini mereka semua kan belajar di pesantren, dan berdasarkan fakta sejarah pada masa mereka lah pesantren itu tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa hingga sampai sekarang ini gitu. Bang, ini kan dari 20.000 ini kan berarti kan ada jutaan santri yang bakal balik ya. Tapi kan sekarang kondisi pandemi nih Bang. Kira-kira apa sih dukungan pemerintah buat santri-santri ini, buat pondok pesantren, biar bisa tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar tapi tetap aman di tengah pandemi seperti sekarang tuh Bang? Iya, saya sempat berkomunikasi dengan beberapa kiai seperti Kiai Hasan Mutawakil Allah yang menjadi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur ya. Nah, beliau mengabarkan dari mulai awal dan pertengahan Juni ini
itu sudah banyak pesantren-pesantren di Probolinggo yang sudah mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Sudah balik Jadi lagi. santri-santri itu sudah kembali ke pesantren dan beraktivitas seperti biasa Biasanya aja lah ya. gitu. Jadi ya mereka mengkaji turos ya, belajar kitab kuning, kemudian masuk kelas dan lain sebagainya gitu. Ya, artinya gini bahwa mereka juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pola hidup bersih di dalam lingkungan pesantren gitu ya. Contohnya nih dari Pemprov Jawa Timur, Sebagai mereka yang paling mayoritas lah ya. nah pesantren iya di jadi Indonesia ya. Gubernur Khofifah ini kan cukup Aware lah ya. cukup aware ya karena memang beliau ini kan kulturnya NU banget kemudian Santri banget ya. santri dan jaringannya itu tidak terlepas dari ulama dan para kiai yang memang sangat sangat getol lah untuk mendakwahkan Islam gitu. Nah karena itu Pemprov Jawa Timur di sini juga membuat langkah-langkah dan program-program untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren. Contohnya dengan membuat program pesantren tangguh gitu ya. Jadi Pemprov Jawa Timur ini mendampingi pesantren-pesantren untuk membuat atau melengkapi sarana prasarana agar mendukung atau memaksimalkan pola hidup bersih dan mempersempit ruang-ruang penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren. Oke. Memperbanyak fasilitas cuci tangan, kemudian memastikan bahwa ruang-ruang aktivitas santri itu memiliki sirkulasi udara yang bagus, kemudian ada fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih maksimal lagi. Misalkan sebelum ada COVID, fasilitas kesehatan itu hanya didukung oleh seorang bidan. Nah, karena situasi COVID ini maka bidannya ditambah, kemudian obat-obatannya ditambah dan lain sebagainya gitu. Jadi emang dari pemerintah sendiri sudah ada ya dukungan dan aksi langsung gitu, aksi nyata untuk mencegah COVID-19 ini di lingkungan pesantren gitu ya. Iya, betul. Karena memang target mereka adalah jangan sampai ada klaster pesantren. Targetnya Itu. jangan ke pesantren. Ya, jadi mereka memang betul-betul harus membuat lingkungan pesantren itu steril dari COVID-19. Nah, ini masing-masing pesantren punya kekhasannya sendiri untuk menerjemahkan dan merealisasikan itu. Contoh pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus ya pernah menyampaikan dalam bentuk video itu bahwa santri harus dijamin atau orang tua santri harus menjamin anaknya itu tidak terpapar COVID, harus beraktivitas di rumah, mengurangi aktivitas di luar ya, dan diantar ke pesantren dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu istihad dari pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Kemudian pesantren Gontor misalkan, kalau Gontor itu dia mengarahkan alumni-alumni yang tersebar di seluruh Indonesia mengordinasikan perpulangan santri ke pondok. Jadi santri kembali ke pondok tidak didampingi orang tua, tapi didampingi alumni dan seniornya. Dengan menggunakan bis. Jadi satu bis itu isinya santri Gontor semua, dan mereka sudah mengikuti rapid test dan sudah dijamin steril dari paparan COVID. Sebelum lebih jauh nih Bang, emang di pesantren itu apa aja sih yang dipelajari? Bagi santri sendiri apa pentingnya belajar di pesantren bagi kehidupan mereka, atau itu seperti apa Bang? Oke, pesantren ini memang dikenal sangat fokus untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman ya.
Apa namanya, dan tradisi keilmuan ini kan memang sudah diwariskan oleh para pendahulu. Bahkan kalau dirunut lagi silsilah keilmuannya akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa namanya, kalau dulu kan Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran, kemudian para sahabat itu mengajarkan sabda-sabda Rasulullah ataupun hadis ya. Nah itu semuanya diajarkan di apa namanya, di lingkungan pesantren itu. Kayak misalkan ilmu akidah itu berkaitan dengan keimanan ya, agar supaya kita mengimani apa yang ada di rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6 ya. Kayak misalkan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, malaikat, rasul ya, kemudian hari kiamat, qada dan qadar dan lain sebagainya. Nah itu semuanya diajarkan di pesantren. Kemudian ada akhlak itu berkaitan dengan perangai, perlakuan, kemudian perkataan yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kemudian ada lagi sastra atau keindahan berbahasa. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya adab gitu ya. Apa namanya, ini kan berkaitan dengan ilmu-ilmu untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa Arab yang merupakan sumber ajaran Islam gitu. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya yang diajarkan di dalam lingkungan pesantren ya, termasuk juga ilmu-ilmu umum seperti misalkan geografi, berhitung ya, matematika, kimia, fisika, itu juga diajarkan di pesantren ya. Dan kita memahaminya bahwa ilmu tersebut ya, kalau orang mungkin membahasakannya ilmu hukum, ilmu umum dan ilmu agama, tapi lingkungan pesantren tidak pernah membahasakan seperti itu, karena sama sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah agama. Jadi berhitung, kalau bahasanya Kiai Haji Imam Zarkashi ya, berhitung itu ya itu ilmu agama. Kimia, geografi ataupun ilmu ilmu bumi ya, kalau orang dulu kan membahasakan seperti itu. Itu adalah ilmu agama, sama kok. Nah, terus bukankah pembelajaran seperti itu sama nih Bang dengan yang siswa di sekolah sama di madrasah? Kenapa pesantren itu harus tetap balik mondok gitu Bang? Apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah dengan madrasah? Iya. Nah, apa namanya, kalau di sekolah umum ataupun di madrasah, siswa itu kan bertemu dengan guru di ruang kelas atau di lingkungan sekolah lah ya, yang paling luasnya di situ. Di situ ada berbagai macam fasilitas seperti lapangan olahraga, kemudian apalagi ya, laboratorium gitu ya, ruang guru, ruang kepala sekolah, kelas dan lain sebagainya. Nah, disitulah proses pembelajaran yang paling aktif itu berlangsung. Kalau dalam sehari jam pelajaran siswa sekolah ataupun madrasah itu dimulai dari jam berapa? Jam 7 atau jam 8 ya, sampai sore. Ya jam 4, jam 5. Ya seperti halnya jam kerja kita mungkin sekitar 7 sampai 8 jam ya, sekitaran itulah. Selebihnya mereka kembali ke lingkungan rumah. Balik lagi ya, balik ke rumah. Nah, lingkungan rumah itu apakah ada jaminan bahwa lingkungan rumah itu misalkan nih di sana ada keteladanan yang mengamalkan ilmu-ilmu agama yang diajarkan di sekolah misalkan, atau ilmu-ilmu yang tadinya diajarkan di sekolah lah. Nah, ini kan belum tentu. Nah, jadi yang pembelajaran yang ideal itu adalah dilakukan di sekolah, dijelaskan lah ya secara teori buku-bukunya apa, kemudian teorinya seperti apa gitu kan ya. Kemudian setelah itu dicontohkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung diimplementasikan ya. Nah, itu terjadinya di pesantren. Gitu. Kayak misalkan kita belajar tentang teori sholat ya, sholat 5 waktu. Seperti apa sih sholat itu? Dimulai dengan bersuci dulu. Setelah dalam keadaan bersuci, kemudian kita berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah ya, membaca Al-Fatihah, surat pendek dan lain sebagainya.
realisasinya seperti apa. Nah, di pesantren para ustadz, kiai itu mengimami sholat. Nah, di situ santri itu melihat langsung, oh sholat itu kayak gini loh, takbiratul ihramnya. Yang benar gitu. Yang benar tuh yang dicontohkan Pak Kiai itu seperti ini. Iya. Ya, kan gitu ya. Itu yang paling sederhana lah gitu. Nah, di kelas ustadz ataupun kiai itu menjelaskan tentang kejujuran dalam berkata. Artinya dia mengatakan apa adanya, tidak berbohong gitu ya. Nah, kemudian dalam lingkungan sehari-hari, kiai kan berkomunikasi dengan santri ini. Interaksi langsung gitu. Berinteraksi langsung. Ya dia ngomong apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupi dan lain sebagainya, disampaikan apa adanya. Itulah pola pembelajaran di pesantren. Jadi tidak sebatas teori tapi langsung praktek. Ini yang menjadi kekhasan dari pesantren. Dan ini yang menjadi kekhasannya pesantren. Dan hal ini yang membuat dirasa santri itu emang harus belajar ya balik ke pesantren. Iya. Jadi memang karena alasan-alasan tadi itu santri itu ya harus kembali ke lingkungan asrama, berinteraksi dengan para asatidz ya, para ustadz, para kiai, dan kembali menuntut ilmu seperti biasa. Bahkan teknologi juga sekarang udah maju kan, seperti belajar juga sekarang kan udah ada Zoom, udah ada aplikasi dan platform-platform lain yang menyediakan untuk belajar di rumah. Apakah itu tidak bisa diterapkan kepada santri-santri dan pesantren-pesantren di Indonesia? Kenapa itu tidak? Apakah itu bisa itu Bang Di? Pertama saya ingin menjelaskan bahwa teknologi itu bagian dari pembelajaran ya. Bagian dari pembelajaran. Ya, karena jadi teori pendidikan itu pasti dia mengakomodasi kemajuan zaman. Ada teknologi yang semakin memudahkan kehidupan kita ya. Kayak misalkan dulu itu belum ada telepon, kemudian sekarang sudah ada, sehingga komunikasi jarak jauh itu berlangsung dengan sangat cepat sekarang itu dan sangat praktis, nggak harus datang lagi ke tempatnya kan, seperti itu. Nah, dalam teori pembelajaran pun seperti itu. Kayak misalkan dulu zaman dulu itu belajar bahasa asing ya, belajar bahasa Arab misalkan, salah satunya adalah dengan teori bahasanya dulu. Nah, kalau di kalangan santri itu contohnya belajar bahasa Arab ya nahu sorofnya dulu. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian pada era 1930 ya abad 20 lah. Dari mulai abad 20 kemudian muncul metode baru bahwa tanpa memulainya bukan dengan nahu sorof, tapi mulailah dengan memperbanyak kosakata, kemudian belajar merangkai kalimat. Nah, ini yang disebut dengan direct method atau metode langsung. Nah, ini inovasi kan ya, dan hal ini baru lah ya. Hal baru kemudian diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di pesantren-pesantren. Seperti itu. Jadi kita terima. Tapi bagaimana dengan teknologi ini? Apakah misalkan belajar dengan Zoom, belajar dengan Google Meet itu apakah bisa diterapkan di pesantren? Ya bisa saja, tapi tidak 100% gitu. Karena ada kekhasan tadi itu ya? Iya, karena ilmu itu dalam perspektif pesantren dia tidak sebatas teori kan. Teori ilmu itu dipelajari, kemudian direalisasikan ya. Kemudian ditirakati itu. Ada juga tirakatnya. Bagaimana, seperti apa, dan apa itu tirakat itu ya. Nah, kalau di pesantren itu amalan yang disebut dengan tirakat adalah riyadhah batiniyah atau olah rasa dengan zikir. Jadi belajar di pesantren itu harus diimbangi atau diperkuat dengan zikir, dengan menjaga perilaku, dengan menjaga perkataan kita, dengan menjaga perasaan orang lain, menjaga akhlak.
Nah, dengan begitu hati itu menjadi bersih, ya. Ya, karena akhirnya seorang santri itu kalau dia mengamalkan kebaikan, dia terus-terusan berzikir dan merasa diawasi oleh Allah terus-menerus, dia menutup diri dari perbuatan maksiat, sehingga hatinya bersih, dan ketika hati bersih itulah ilmu itu gampang masuk. Nah, hal ini nih ada ceritanya, bro. Gimana? Kalau dulu itu, kalau kita kenal seorang Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini kan, wah itu dunia Islam pasti mengenal lah siapa ulama yang canggih ini gitu. Dulu itu seorang Imam Syafi'i mengeluh, dia kesulitan untuk menghafal. Nah, dia mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi. Kenapa saya sulit menghafal? Syairnya itu syakautu ila waqi'in su ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Jadi kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi. Kenapa saya sulit untuk menghafal pelajaran? Nah, kemudian sang guru ini memberitahukan pengalamannya bahwa kamu harus meninggalkan maksiat kalau ingin mudah menghafal, gitu. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, itu arti dari syair tersebut. Dan saya jamin dari sekian juta santri ya, itu separuh lebih lah pasti hafal dengan syair ini. Berarti tapi intinya Bang, emang nggak bisa dipisahkan lah ya. Betul. Nggak bisa dipisahkan antara mondok dengan teknologi itu, mondok dengan ilmu di pesantren itu nggak bisa dipisahkan lah ya. Maksudnya jadi emang santri harus ya. belajar dengan mondok baru maksimal gitu Bang. Betul. Jadi dia mendapatkan teori dan mendapatkan keteladanan. Oke Bang. Nah, untuk santri-santri yang balik ini nih ke pesantren, ada nggak sih tahap-tahap untuk meminimalisir dia terkena COVID-19 atau mencegah penyebaran COVID-19 di pesantren, semisal rapid test atau pembatasan kunjungan atau seperti apa gitu? Nah, iya. Hal seperti ini memang sudah direncanakan sejak bulan Ramadan ya, yang saya tahu. Jadi sebelum santri kembali ke lingkungan asrama, pertama harus ada jaminan dari orang tua bahwa anaknya itu sudah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi 2 minggu sebelum pulang mereka harus beraktivitas di rumah aja gitu, dan mengisolasi diri lah, gitu. Kemudian yang kedua, mengikuti rapid test. Dan ada bukti surat dari pemerintah terkait atau dari lembaga kesehatan bahwa si anak tersebut atau si santri ini terbebas dari COVID. Okay. Nah, setelah itu diantar ke pesantrennya. Nah, ini macam-macam. Ada yang diantar oleh orang tua dengan mengendarai mobil pribadi ya. Yeah. Ada juga yang dikoordinasikan oleh alumni dan para seniornya dengan mengendarai angkutan umum. Kayak misalkan santri-santri Gontor ya, kemarin itu dari Jakarta tuh ada 900 sekian. Itu berangkat menggunakan bis menuju pesantren Gontor. Begitu masuk ke lingkungan pesantren, ya mereka tidak didampingi oleh orang tua dan steril. Jadi sebelum masuk ke santri pun tahap-tahap sterilisasi sudah dan isolasi sudah dilakukan ya. Betul. Jadi pas masuk ke pesantren pun kondisi mereka tuh emang udah steril. Ya. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu upaya untuk mencegah santri-santri ini menjadi klaster pesantren itu ya yang tadi Abang bilang ya. Iya, jadi memang harapan dari pemerintah yang dikomunikasikan bersama para ulama adalah jangan sampai ada klaster pesantren. Dan semua pihak sepakat untuk menyusun langkah-langkah yang berbentuk protokol kesehatan itu ya untuk diterapkan di pesantren. Dan so far sampai saat ini alhamdulillah para santri tetap dapat belajar, beraktivitas, alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Dan kita yang ada di luar sini ya
kita doakan mereka lah supaya mereka ini tetap bisa menimba ilmu Allah dengan maksimal, kemudian dapat mendakwahkan ajaran Islam kepada kita semua. Bang, dari keseluruhan ini kan berarti bisa kita simpulkan memang tidak bisa dipisahkan ya kegiatan belajar mengajar dengan interaksi langsung di pesantren ya. Betul, karena itu adalah salah satu kekhasan integral ya, itu kekhasan pesantren dari dulu gitu. Oke Bang, dengan segala protokol dan segala hal-hal yang disiapkan untuk mencegah COVID-19 ini, apa sih nih Bang dukungan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun kita untuk mendukung santri-santri ini tetap bisa belajar dan mondok dengan baik dan aman? Ya, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus optimistis bahwa pola pendidikan di pesantren sampai saat ini bisa dikatakan adalah pola pendidikan terbaik untuk menghasilkan insan-insan dan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menopang kehidupan dan keberlangsungan bangsa kita ini. Kemudian yang kedua, ya kita doakan mereka. Sekali lagi kita doakan mereka. Karena semua pihak sudah berusaha maksimal ya, dan jalan terakhirnya adalah doa. Ya karena usaha kita mungkin cuma 1%, tapi 99% adalah kuasa Allah. Dan insya Allah kalau misalkan ada banyak orang yang berdoa, Allah pasti akan mendengar dan insya Allah akan dikabulkan. Agar supaya para santri ini tetap konsisten belajar dan kelak nanti akan memberikan kehidupan dan masa depan bangsa yang cerah. Itu aja sih. Oke Bang, thank you banget nih insight-nya, masukannya. Jadi setelah ngobrol jadi tahu kenapa santri-santri itu tetap harus balik dan mondok karena itu adalah salah satu kekhasan ya. Kekhasan dan salah satu integral yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Belajar santri dan pesantren itu emang harus ada interaksi langsung, implementasi langsung, ada contoh langsung. Oke Bang, terima kasih banget nih buat obrol-obrol hari ini. Sama-sama. Sobat Republika, demikian podcast Republika mengenai kenapa sih pesantren itu tetap mengadakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Karena seperti yang tadi sudah dibilang oleh Bang Erdi, ini adalah salah satu kekhasan dari pesantren. Kita doakan bersama dan kita tetap jaga kesehatan, tetap optimistis COVID-19 cepat berlalu, dan teman-teman di pesantren yang mondok tetap sehat, tetap belajar, dan tetap menjadi insan-insan yang membanggakan di waktu mendatang. Demikian podcast kali ini, sampai bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.